Orang lain akan bilang kalau lagu Vivarium dari Ado itu enak didengar karena dia pakai banyak teknik vokal. Tapi enggak, bukan itu yang jadi nilai utama dari lagu ini. Buat aku yang enggak terlalu suka ngikutin tren lagu Jepang, lagu ini bikin aku mulai enggak hanya dengerin lagu Jepang karena itu opening lagu anime aja. Tapi aku mulai nyari lagu Jepang yang arti liriknya yang sangat menyentuh. Karena itu, dimulai dari lagu Vivarium ini, aku bakalan bagikan bagaimana pandanganku betapa menariknya lagu ini dari sisi seberapa relate lagu ini dengan kehidupan sosial anak muda pada zaman ini yang berusaha untuk menggapai cita-citanya. Dan sebagai Gen Z, cerita di dalam lagu ini bikin aku tersentuh hingga hampir meneteskan air mata yang mungkin relate sama kehidupan sosial kita saat ini. Kok bisa liriknya relate sama kehidupan kita saat ini? Ya, setelah aku cari tahu arti lirik ini, ternyata artinya itu kisah perjuangan anak muda yang dapat tekanan untuk jadi anak yang bisa mengisi kegagalan orang tuanya di masa lalu, memaksa dia untuk menggapai impian orang tuanya yang gagal untuk diraih dulu. Karena kenyataannya terkadang beberapa orang tua menganggap anaknya harus memiliki visi, tujuan, atau bahkan cita-cita yang sama, tidak peduli apakah anaknya sebenarnya menyukainya atau tidak. Sehingga kita sering menjumpai beberapa orang tua sering membanding-bandingkan anaknya dengan anak tetangganya kah, atau temannya bahkan. Namun realitanya, nggak semua anak bisa menjadi apa yang orang tua mereka harapkan. Yang pada akhirnya ketika anaknya tidak mampu untuk meraih harapan, terkadang beberapa orang tua terkesan tidak menganggap berarti seluruh usaha anak-anak mereka, karena tidak sejalan dengan apa yang diimpikan orang tua mereka dulu. Kayak contohnya anak yang pengen buka usaha sendiri tapi orang tuanya pengen anaknya jadi PNS atau pegawai BUMN, dan masih banyak lagi. Tapi disclaimer aja, nggak semua orang tua kayak gitu. Mungkin aja itu terjadi sama Ado sendiri. Karena itu, kalau kalian punya info tentang biografi Ado dan keluarganya, silahkan komen ya, biar aku dan orang-orang yang nggak tahu tentang Ado bisa jadi lebih paham sama kondisi Ado saat membuat lagu ini. Dan di lagu ini kita akan sering mendengarkan kata. Buat yang nggak tahu, kata itu adalah bahasa Jepang dari judul lagunya sendiri, yaitu Vivarium. Dalam arti umumnya, Vivarium berarti sebuah kandang yang tertutup dan biasanya dijadikan tempat hewan hidup secara alami untuk diobservasi dan diteliti. Vivarium sendiri tidak selalu berukuran sangat luas. Vivarium bisa saja berukuran kecil hingga cukup untuk diletakkan di atas meja. Contoh vivarium yang sering kita temui seperti akuarium atau terarium. Namun dalam konteks lagu ini, vivarium sepertinya sebuah tempat di dalam rumahnya, seperti kamar tidurnya yang sering dia gunakan untuk merenung, memikirkan masalahnya, atau berkarya di tempat itu. Dan ruangan itulah dia merasa seluruh dunianya hanya ada di situ saja, karena mungkin tempat itulah dia merasa bahwa dirinya tumbuh dan berkembang di dalam kamar itu. Terus bagaimana lagu ini bisa relate dengan kehidupan anak muda saat ini? Ya, di Indonesia lapangan pekerjaan sangatlah sulit untuk didapatkan. Alhasil beberapa di antara anak muda lebih memilih mengurung diri di kamar mereka, entah mereka membuat usaha sendiri di kamar atau merenung dan memikirkan masalahnya. Dari keseluruhan lagu ini menceritakan perjuangan seorang pemuda yang mencari jati diri dari segala tuntutan sosial yang diterimanya. Terlepas dari ucapan yang menyakitkan hatinya, ia terus berusaha untuk maju dan tidak pantang menyerah dalam menggapai mimpinya. Meski kecemasan di dalam pikirannya masih terus ada, dia masih ingin terus berkarya atau bernyanyi. Dari lagu ini kita bisa mengetahui bahwa pencipta lagu ini ingin memberikan pesan untuk kita agar tidak larut dalam kecemasan dalam berusaha meraih mimpi. Oh ya, seluruh konten ini berisi opini pribadi aku yang tidak terlalu mengikuti budaya dan tren Jepang. Jadi kalau kalian punya rekomendasi lagu Jepang yang punya cerita menarik, silahkan komen, karena mungkin konten aku selanjutnya akan banyak mengulas lagu Jepang dan lagu-lagu yang memiliki cerita menarik. Jadi gitu aja dari aku, see you in the next video.